Hai semua, dengan gua Dupayana dan selamat datang di Intech.id. Nah, untuk video gue kali ini gue akan memberikan kalian sebuah rakitan PC atau bisa dibilang racikan sih ya. Rakitan PC di budget 4-5 jutaan. Dan racikan PC ini gue targetin supaya bisa main game AAA title seperti The Witcher 3, GTA 5, Shadow of the Tomb Raider dan Assassin's Creed Odyssey lah. Dan juga bisa dipakai buat editing ringan seperti edit video di Adobe Photoshop, Vegas Pro, dan edit foto di CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja ke komponennya. Nah, untuk komponen pertamanya adalah prosesornya. Prosesornya itu gue memakai Ryzen 3 3200G. Kenapa gue memakai Ryzen 3 3200G ini? Karena udah ada EPU Vega 8-nya. Dan juga EPU Vega 8-nya ini udah bisa lah untuk main game zaman sekarang kayak Dota 2, GTA 5, The Witcher 3, dan lain-lain. Nah, yang kedua mobonya. Nah, mobonya itu gue memakai ASRock A320M HDV. Nah, kenapa gue memakai ASRock A320M HDV ini? Karena untuk meminimalisir budget dan juga untuk harga 700.000 ini sudah menjadi mobo yang sangat worth it sih di kelasnya ya. Nah, untuk komponen ketiga yaitu RAM. Nah, untuk RAM gue menggunakan tim Group Elite plus DDR4 2x4 GB jalan di 3200 mAh. Nah, kenapa gue memakai RAM tim Group Elite ini? Karena harganya udah murah dan udah dapat frekuensi di 3200 MHz ya, dan menurut gue RAM ini sudah menjadi pilihan yang menurut gue sangat tepat ya untuk di harga 700 ribuan. Nah, untuk komponen keempat gue memakai SSD Kingston 120 GB. Nah, kenapa gue memakai SSD Kingston 120 GB ini? Karena untuk masalah kenyamanan dan gue mau di racikan PC ini kalau pas booting itu cepat lah, dan juga di harga sekarang di 300.000 itu udah opsi yang baik sih. Nah, untuk PSU-nya gue memakai dari Deepcool DN500W. Kenapa gue memakai PSU Deepcool 500W ini? Karena udah bersertifikasi 80 plus, dan juga supaya kalian tidak ganti-ganti PSU lah pas kalian mau mengupgrade komputer atau racikan PC ini. Nah, untuk komponen terakhir yaitu casing. Untuk casing gue memakai Cube Gaming Width. Kenapa gue memakai Cube Gaming Width ini? Karena di harga 400 ribuan itu udah dapat dua fan rainbow RGB dan juga sudah bisa memakai 2 kali SSD dan 2 kali hard disk 3,5 inch dan 2 kali SSD 2,5 inch. Nah, tadi gue sudah menyebutkan semua partnya ya, dan kita langsung saja ke benchmarknya. Nah, untuk benchmark pertama kita benchmark dulu di Cinebench R15. Nah, untuk di Cinebench R15 ini di Ryzen 3 3200G itu di single core itu mendapatkan skor 154 dan di multicore mendapatkan 605. Dan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Ryzen 3 2200G itu di single core-nya itu mendapatkan 142 dan di multicore-nya itu mendapatkan 576. Nah, dan untuk benchmark kedua yaitu gue membenchmark di Cinebench R20. Nah, di Cinebench R20 ini skor yang didapatkan oleh Ryzen 3 3200G itu adalah 390, dan untuk di single core-nya, dan di multi core-nya itu mendapatkan di 1480. Nah, untuk seri terdahulunya yaitu Ryzen 3 2200G itu di single core itu mendapatkan 308 dan di multi core-nya itu mendapatkan 1307. Nah, untuk benchmark ketiga gue benchmark di The Witcher 3, dan untuk di medium preset di resolusi 720 Ryzen 3 3200G itu mendapatkan FPS di 36, dan di seri terdahulu dari Ryzen 3 3200G alias Ryzen 3 2200G itu FPS-nya tuh mendapatkan 34. Nah, untuk benchmark keempat gue membenchmark menggunakan game GTA 5 di highest preset di 1080. Nah, di Ryzen 3 3200G itu untuk FPS-nya itu mendapatkan di 31, dan seri terdahulunya
atau si Ryzen 3 2100G itu mendapatkan FPS di 30-an. Nah, untuk benchmark kelima, gue memakai game yang berjudul Shadow of the Tomb Raider di resolusi 720p, dan untuk Ryzen 3 3200G ini untuk FPS-nya itu mendapatkan di 34, dan di seri terdahulunya Ryzen 3 2200G itu hanya mendapatkan 31. Nah, untuk benchmark terakhir yaitu gue membenchmark dengan menggunakan Assassin's Creed Odyssey di lowest preset di resolusi 720p, dan di Ryzen 3 3200G itu bisa mendapatkan FPS sampai 38, dan di seri terdahulunya yaitu Ryzen 3 3200G itu mendapatkan 36 FPS. Nah, jadi kesimpulannya di PC budget 4 jutaan ini seharusnya sudah sangat worth it banget di harganya, dan juga performa Ryzen 3 3200 ini sangat baik di kelasnya. Dan semisal kalian berencana untuk menambahkan VGA kerakitan ini, mungkin gue masih bisa merekomendasikan GTX 1660 yang polos ya, yang bukan TI. Nah, segitu aja video dari gue ya, dan kalau kalian suka dengan video gue kali ini, jangan lupa like video ini, dan kalau kalian tidak suka ya dislike aja. Kalau kalian tidak ingin ketinggalan video dari gue ya, kalian klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan gue Dupana mengucapkan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini.